Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast jurnalistik SMP Negeri 2 Pandaan. Kali ini kita akan membahas mengenai Hari Ibu bersama narasumber kita yaitu Ibu Santi Wilujeng. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Hari Ibu diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2023. Bagaimana tanggapan Bu Santi mengenai makna dari Hari Ibu tersebut? Baik, sebelum menjawab pertanyaan Mbak Asmi, saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu di Indonesia, seluruh ibu di sekitar saya. Semoga kita menjadi ibu-ibu yang hebat buat anak-anak kita. Baik, berkenaan dengan pertanyaan yang pertama tadi, makna Hari Ibu. Menurut saya, makna Hari Ibu adalah sebuah penghargaan bagi ibu-ibu di seluruh Indonesia. Dengan perjuangan beliau, maka anak-anak menjadi lebih hebat, lebih memiliki potensi untuk menjadi anak-anak yang berkarakter. Jadi penghargaan inilah yang menjadi wujud pada saat Hari Ibu. Itu. Baik. Menurut Bu Santi, apa contoh sederhana yang dapat dilakukan seorang anak guna mendukung peringatan Hari Ibu agar makna dari peringatan ini lebih berkesan atau bermakna? Baik, prinsip saya adalah begini, tidak ada hal yang tidak bermakna dari apa yang diperbuat oleh anak-anak kita. Semua yang mereka lakukan pasti memiliki makna. Dan dari situlah seorang ibu bisa memaknai bahwa anak-anak kita ini anak-anak yang hebat. Oke. Bu Santi adalah ibu dari 2 orang putra. Betul ya. Hal berkesan apa yang hingga saat ini membekas di hati Bu? Berbicara mengenai hal yang berkesan ya, setiap hari anak-anak saya memiliki kesan yang positif bagi saya. Mereka adalah anak-anak yang unik. Dua-duanya putra-putra saya, kebetulan dua-duanya putra, ya, memiliki pribadi yang berbeda. Keunikan itulah yang kemudian membuat saya harus banyak belajar. Bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi mereka masing-masing. Karena sejatinya setiap anak memiliki bawaan, memiliki potensi yang berbeda-beda. Sehingga saya sebagai ibu, ya, sejatinya bisa belajar dari mereka. Bagaimana mereka menjadi lebih baik. Itu. Ibu adalah gelar yang begitu istimewa. Ya, betul, insya Allah seperti itu. Apa saja suka duka yang pernah Bu Santi rasakan? Alhamdulillah saya sudah menjadi ibu sejak beberapa tahun yang lalu ya. Putra saya nomor 1 usia 17 tahun, 16 tahun ya. Menginjak SMK kelas 11. Nah, suka dukanya sebenarnya setiap hari saya menyenangi dengan keberadaan mereka ya. Saya suka sekali bagaimana mereka bisa mengembangkan dirinya, bagaimana mereka bisa berkarya, itu sukanya. Nah, kalau ditanya dukanya, sebenarnya saya tidak pernah memiliki duka ya, memiliki kesedihan dengan mereka, tetapi saya lebih pada ikut nimbrung, ikut bersedih ketika mereka mengalami kegagalan, ketika mereka mengalami ketidakpuasan terhadap apa yang mereka capai, saya jadi ikut bersedih. Nah, itu saja. Tetapi pada dasarnya saya tetap menyenangi dengan keberadaan mereka, dengan apa yang sudah mereka lakukan. Itu. Oke. Lalu di era globalisasi saat ini, tentu banyak tantangan dari beberapa segi kehidupan terkait pengasuhan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Betul. Bagaimana Bu Santi menyikapi hal ini? Ya. Tantangan memang tidak bisa kita lewati ya, apalagi sekarang banyak hal-hal baru yang berbeda ketika saya menjadi seorang anak dulu. Tantangan itu bagi saya harus dihadapi. Sehingga saya menuntun anak-anak saya, bagaimana seorang ibu itu bisa menuntun anak-anaknya untuk tetap berkarakter positif, berkarakter baik, menjunjung nilai-nilai
kebenaran, menjunjung nilai-nilai yang baik, sehingga meskipun mereka sekarang misalnya lebih pada bermain gadget, tetapi kita tetap menuntun ya, seorang ibu hendaknya menuntun mereka untuk selalu berkarakter positif. Kita boleh, anak-anak kita boleh mempelajari budaya asing, tetapi tetap kita harus menjunjung tinggi budaya Indonesia. Apalagi kita berada pada tataran orang Jawa ya, jadi unggah-ungguh itu juga harus tetap dipertahankan. Jadi menuntun itu lebih baik pada saat kita menerima tantangan. Oke. Jika ada yang mengatakan bahwa wanita yang kelak akan menyandang gelar ibu Ya. tidak perlu sekolah hingga jenjang tinggi karena mereka berkewajiban mendidik anak di rumah. Bagaimana tanggapan Bu Santi perihal hal ini? Wah, menurut saya tidak etis lah kalau misalnya kita berpandangan sempit bahwa pendidikan seorang ibu tidak harus setinggi-tingginya karena mungkin karena nantinya toh akan mendidik anak-anak. Justru dengan mendidik anak-anak kita, dengan mendidik generasi muda dari keluarga inilah, maka seorang ibu hendaknya terus belajar. Belajar, baik di pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Sehingga bisa menuntun anak-anak mereka untuk menjadi lebih baik. Meskipun tidak menutup kemungkinan yang ada ibu-ibu yang tidak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi tetap bisa menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Tentu ini juga peran dari pendidikan agama dalam keluarga itu. Jadi tidak menutup kemungkinan memang yang berpendidikan tinggi juga harus bisa menuntun anak-anak mereka yang belum berkesempatan untuk berpendidikan tinggi bisa menggunakan pendidikan dasar yaitu keagamaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya setuju sekali jika ada ibu-ibu di luar sana yang terus mengenyam pendidikan tinggi, tetap dengan tidak melupakan keluarga di rumah. Tentunya nomor satu adalah putra-putri mereka. Baik. Kiat-kiat apa saja yang dapat Bu Santi sampaikan agar para ibu di luar sana dapat menjadi sosok yang istimewa, khususnya di mata para anak? Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menjadi ibu yang istimewa bagi anak-anak ya. Kiat-kiatnya, kalau saya, kiat-kiat khususnya sih terus belajar. Dari anak-anak saya harus belajar. Saya tidak hanya belajar dari pendidikan di luar, tidak hanya belajar dari masyarakat, tapi anak-anak di rumah pun menjadi objek belajar. Ketika mereka berbuat, bertingkah laku apapun, disitulah saya harus belajar. Sehingga saya bisa menemukan apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka harus kembangkan, apa sih yang mereka harus terima. Itu, kiat-kiatnya itu. Oke. Apresiasi apa yang pernah Bu Santi peroleh selama menjadi seorang ibu? Apresiasi ini ya setiap hari lah, setiap waktu saya dapat ya dari anak-anak saya. Dari siswa-siswa saya ini juga anak-anak saya. Jadi setiap hari saya memperoleh apresiasi yang beragam bentuknya. Sekedar bangun tidur lebih pagi dari biasanya, itu juga apresiasi terhebat bagi saya. Sekedar mengucap salam, sekedar mengucap terima kasih, itu juga apresiasi yang hebat. Ya. Jadi tidak ada sesuatu tingkah laku atau perbuatan atau yang dia capai yang bukan apresiasi. Semuanya apresiasi hebat dari anak saya dan anak-anak siswa-siswi saya. Baik. Berbicara tentang panggilan sayang atau penyebutan khusus yang bisa diucapkan seorang ibu kepada putra-putrinya, tidak menutup kemungkinan akan membangun kedekatan batin yang lebih dalam antara ibu dan anak. Untuk Bu Santi sendiri, apakah punya panggilan sayang kepada para kedua putranya? Ada sih, tapi ya panggilan sehari-hari itu. Ya, karena saya setiap hari ya menyayangi mereka, ya tentu saja apa yang saya sampaikan dengan kasih sayang semuanya. Saya biasa memanggil mereka, kebetulan dua-duanya putra ya, adik dan kakak. Mengapa demikian? Karena sejak awal
mereka kita belajar bersama bahwa ada unggah-ungguh ketika harus berbicara dengan orang yang lebih tua. Jadi saya manggil kakaknya itu, si kakak yang nomor 1 itu kakak, yang nomor 2 adik. Agar apa tujuannya? Ya, membahasani lah, istilahnya dalam bahasa Jawa itu belajari bahwa ini ada kakak, maka harus dipanggil kakak. Jangan memanggil seperti teman yang lain, hanya manggil nama. Adiknya juga gitu, kakak memanggil adik juga gitu. Jadi pakai kata panggilan adik di situ. Namun pada saat-saat tertentu ya, kadang-kadang juga sering dalam sehari itu ya, saya memanggil mereka karena laki-laki, saya panggil mereka dengan anak soleh gitu ya. Ya sebagai wujud ini adalah hal yang berbeda dari seorang ibu pada anaknya. Misalnya namanya anak bangun tidur agak lelet-lelet gitu ya, saya panggil, ayo adik, anak soleh bangunnya pasti lebih pagi. Dari situ dia akhirnya kan bangun lebih pagi. Dia bangun, kemudian berkemas untuk sholat subuh, dan seterusnya. Jadi panggilan khusus seperti anak soleh, itu bisa dipakai memang untuk menunjukkan bahwa ini loh dia sebetulnya. Dia bisa. Jadi itu. Untuk kakaknya juga gitu. Kadang-kadang kan memang dia punya ciri khas ya. Jadi mungkin lebih enjoy dipanggil dengan kakak. Ya saya panggil kakak. Ayo kakak, bisa menjadi contoh yang baik buat adik. Akhirnya dia bisa melakukan yang terbaik. Jadi panggilan-panggilan itu memang kadang mendekatkan ya, lebih mendekatkan. Saya juga tidak mungkin bilang pada siswa-siswi saya, adik, kakak, kan tidak mungkin. Jadi seakan-akan panggilan itu tidak ada duanya bagi anak-anak saya. Oke, untuk yang terakhir, pesan apa yang dapat Bu Santi sampaikan kepada seluruh ibu serta para calon ibu di negara kita? Baik, bertepatan dengan Hari Ibu, mari kita bersama-sama untuk terus belajar pada anak-anak kita bahwa mereka memiliki sesuatu yang terindah, memiliki sesuatu yang hebat, yang mungkin belum kita ketahui. Jadi mari kita belajar pada mereka sehingga kita menjadi hal yang istimewa, hal yang betul-betul dibutuhkan oleh anak-anak kita. Yang kedua, mari kita hargai anak-anak kita. Mereka memiliki hal yang patut kita kembangkan. Sehingga dengan menghargai mereka, insya Allah mereka juga akan menghargai para ibunya. Sehingga ada semacam ikatan kuat antara seorang ibu dan anak. Kadang-kadang kita juga bisa menjadi teman bagi mereka, kita juga bisa menjadi saudara dengan adanya rasa saling menghargai itu. Nah, ada dua itu, belajar dan saling menghargai. Yang bisa saya pesankan bagi ibu di luar sana. Mungkin banyak ibu juga memiliki kiat khusus ya, yang sesuai dengan putra-putri mereka di rumah, sehingga mereka ini menjadi enjoy ya, dengan kita itu menjadi senang, menjadi bersemangat. Ini ibu saya, ini anak saya. Seperti itu. Baik, tidak ada lagi Bu. Sudah, saya kira cukup. Baik, terima kasih kepada Bu Santi karena sudah menyempatkan datang ke podcast jurnalistik ini. Terima kasih kembali. Dan terima kasih kepada para penonton telah menyaksikan podcast kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.